Baik, selamat malam teman-teman. Hari ini kita akan belajar cara membuat halaman login ya dengan kode igniter 4, jQuery dan MySQL. Baik, langsung saja kita akan membuka untuk kode editornya. Di sini saya memakai Visual Studio Code. Lebih bebas ya teman-teman, bisa memakai Sublime juga. Baik, kita buka langsung. Kemudian kita langsung open folder ya. Jadi ini adalah project yang akan kita buat. Jadi langsung select folder aja. Kemudian ini adalah struktur folder dari kode igniter ya. Baik, kita coba jalankan teman-teman. Baik, sudah bisa dijalankan. Baik, kita akan langsung buat untuk halaman loginnya. Baik, yang pertama kita akan atur routes-nya dulu ya. Jadi langsung di app, kemudian kita ke routes. Baik, kita akan tambahkan di sini teman-teman. Kita akan masukkan login dan di sini login. Index ya, kita simpan. Kemudian langkah kedua kita akan bikin controller ya. Langsung ke controller. Kemudian kita bikin file baru sini login.php. Baik, kita copy aja dari controller sebelumnya ya. Kita copy aja, terus kemudian kita taruh di sini. Nah, tinggal kita ganti namanya menjadi login. Terus di sini index. Baik, sudah. Kemudian kita yang langkah selanjutnya adalah kita bikin views. Bikin views, kita bikin di sini file baru login.php. Baik, sudah. Nah, kemudian kita tes ya teman-teman. Kita akan mencoba masukkan string di sini. Nah, di bagian controller kita yang untuk halaman welcome message ini kita ganti menjadi login ya. Jadi ini adalah nama file view yang baru saja kita buat. Kemudian kita coba jalankan teman-teman. Tinggal kita tambahin login di belakangnya. Nah, sudah ya. Baik, selanjutnya kita akan setting page layoutnya. Jadi supaya ketika teman-teman mau embed untuk file-file pendukungnya seperti jQuery, Bootstrap dan lain-lainnya, teman-teman tidak perlu mendapatkan per page-nya. Jadi cukup tambahkan satu aja. Kita bikin folder baru di sini teman-teman. Oke, kita bikin folder baru. Kita kasih nama page layout. Kemudian di dalamnya kita buat file baru layout.php. Baik. Di bagian layout PHP ini teman-teman kita akan memasukkan embed untuk source yang kita butuhkan ya teman-teman. Kita tambahkan di sini head. Kemudian kita kasih title untuk ininya. Kemudian kita kasih nama misalnya kelas belajar. Oke, sudah. Kemudian kita di bagian sini teman-teman kita kasih body ya. Sorry. Oke, seperti ini. Kemudian kita beri script seperti ini teman-teman supaya nanti bisa kebaca di all page ya. Details, kemudian render section, dan kita kasih nama content. Oke, seperti ini. Kemudian kita di sini membutuhkan bootstrap teman-teman, jadi kita langsung embed saja. Kita cari ya bootstrap CDN ya. Jadi kita pakai yang online aja, jadi tidak perlu download. Kita klik ini, terus kita pilih yang ini teman-teman. Ini tinggal tanda panah, terus kita klik aja di sini. Oke, sudah copy. Kemudian kita masukkan ke project kita. Baik, sudah. Nah, kemudian di bagian login, di bagian view-nya kita akan sisipkan script seperti ini. Terus extend adalah kita tambahkan page layout yang baru saja kita buat ya teman-teman. Jadi page layout
terus kemudian layout.php seperti ini teman-teman. Kemudian di bawahnya kita sisipkan lagi this section content. Seperti ini teman-teman. Kemudian di akhir dari codingan kita sisipkan lagi this and section. Seperti ini. Seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita coba masukkan string di sini, kemudian kita jalankan. Ini kan belum ada title-nya, coba kita refresh. Nah, sudah terhubung ya teman-teman. Baik, sekarang kita akan desain untuk page loginnya ya teman-teman. Oke, kita akan desain untuk page loginnya. Kita tambahkan aja di sini div. Kita kasih kelas login div. Kemudian di sini kita memakai bawaan dari Bootstrap yaitu kelas yaitu card ya, card. Untuk stylenya kita lebarnya kita kasih 25 rem aja ya teman-teman supaya lebar ya. Baik, seperti ini. Oke teman-teman, kemudian kita akan deklarasikan untuk bodinya, untuk konten di bodinya teman-teman. Class card body. Kemudian untuk title-nya, title dari card kita kasih sorry teman-teman, seperti ini. Jadi kemudian kita kasih title ya teman-teman, judul dari cardnya kita kasih class card title. Kita kasih page login seperti ini. Kemudian kita kasih spasi. Kemudian kita akan menggunakan form dari Bootstrap juga teman-teman. Jadi kita bisa cari di sini ya, Bootstrap. Nah, kemudian tinggal tambahkan form di sini, form. Nah, kita di sini. Nah, kita akan memakai ini ya, model seperti ini. Ini tinggal di copy aja teman-teman. Tinggal di paste di sini. Kita butuh username. Kita hapus aja ini. Oke, seperti ini. Terus kemudian kita paste yang untuk password. Nanti kita kasih password. Ini username. Baik, untuk type-nya yang atas teks, yang bawah password. Kemudian di bagian kelas kita kasih kelas untuk mendeklarasikan inputannya. Bawah password seperti ini ya teman-teman. Baik, kita kasih spasi lagi. Nah, kemudian kita akan kasih button dari Bootstrap juga. Jadi tinggal di searching di sini teman-teman, button. Nah, kita akan memakai button ini tinggal di copy aja teman-teman. Baik, seperti ini. Kita rename jadi loginnya. Baik, seperti ini. Kita coba jalankan. Oke, sudah. Nah, kita akan membuat ini menjadi rata tengah teman-teman ya. Jadi kita tambahkan file CSS. Nah, kita bikin file CSS teman di folder public ya. Di folder public kita tambahkan di sini folder baru assets. Di dalam asset kita bikin folder baru CSS. Nah, di dalam CSS ini kita bikin file baru login style CSS seperti ini. Nah, kemudian kita sisipkan di pack layout ya teman-teman supaya nanti bisa dipanggil di halaman login kita. Jadi cara mengambilnya seperti ini. Kita ketik di sini link rel
style sheet, kemudian href ini. Nah, kemudian ini kita sisipkan base URL, kemudian letak dari file tadi itu ada di public, terus ada di assets, terus CSS, terus login style. Ya, seperti ini. Baik, kemudian kita balik ke halaman login. Kita akan buat file ini. Oke. Nah, di file style ini kita akan kasih style untuk login div ya. Login. Baik, di bagian login div baik, kita akan buat menjadi rata tengah sama teman-teman. Jadi kita kasih marginnya 0 aja, position absolute, topnya 50%, left 50%. Baik, kita coba cek. Oke, masih di ini. Kita tambahkan lagi teman-teman di sini. Ada transform, translate, minus 50%, minus 50%. Tekankan lagi. Nah, sudah di tengah ya teman-teman ya. Baik, kemudian kita akan lebarkan sedikit untuk button loginnya. Nah, di sini kita tambahkan kelas baru teman-teman, button login. Nah, kemudian kita simpan, kita tambahkan di CSS-nya. Button login. Ini kita kasih 100%. Coba. Baik, sudah ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya teman-teman, kita akan menambahkan jQuery supaya nanti bisa kita proses menggunakan jQuery loginnya teman-teman. Baik, di bagian layout ini teman-teman, di bagian sini kita akan sisipkan jQuery teman-teman. Jadi tinggal ke situsnya jQuery, CDN. Nah, yang ini teman-teman, kita klik aja. Nah, kemudian di bagian ini kita copy yang script tag ya. Kemudian kita sisipkan di sebelah sini, di sebelah bawah sini. Baik. Ya, teman-teman. Kemudian kita balik ke halaman login. Login ya teman-teman. Kemudian di bagian pack layout, teman-teman, kita tambahkan di sini. Nah, kita akan buat footer untuk menampung script JavaScript kita ya. Jadi di sini kita tambahkan di pack layout, kita tambahkan di sini footer seperti ini. Baik, kita sisipkan di sini script. Nah, kita tambahkan function login. Nah, kita cek dulu ya teman-teman ya. Kita coba alert di sini apakah sudah terhubung ke sini. Baik, di bagian layout teman-teman, kita tambahkan di bawah sini, kita sisipkan this include file footer kita, layout footer.php. Seperti ini teman-teman. Oke, kita taruh sini. Kemudian kita balik lagi ke file login.
Oke, kita buka ya file footernya. Oke, kita footernya. Kita balik ke file login ya teman-teman. Nah di bagian sini teman-teman, kita tambahkan di sini on click. Kemudian nama function ini login. Oke, sekarang kita coba ya. Sudah terhubung teman-teman. Jadi ketika diklik dia akan mengeksekusi function dari jQuery. Baik. Nah, kemudian kita akan memvalidasi inputan kita. Jadi if kita bikin deklarasi di sini teman-teman, for username adalah class dari inputan kita, kemudian var password. Kita validasi teman-teman, jika username kosong atau password kosong, dia akan alert form tidak boleh kosong. Nah, kita kasih di sini return false supaya ketika ini masuk ke sini teman-teman, dia tidak akan mengeksekusi script selanjutnya. Jadi akan nge-cut di sini ya. Baik. Jika terisi semua, nah kita akan deklarasikan di sini teman-teman untuk formnya. Nah, ini form data, new form data, form data, append. Kita deklarasikan username. Ini username. Kita lakukan hal yang sama untuk passwordnya. Seperti ini teman-teman. Kemudian kita proses menggunakan Ajax. Jadi seperti ini. Ajax. Untuk URL kita kosongin dulu ya teman-teman. Kemudian untuk type-nya post. Kemudian untuk page-nya kita kasih false saja teman-teman. Proses data false. Content type false. Dan data yang akan kita lempar parameternya tadi adalah form data. Untuk data type-nya itu adalah JSON. Ini oke. Kemudian ini untuk return-nya jika ada error, request error, kita akan lempar menjadi parameternya alert error. Jika sukses, kita akan melempar message. Baik, di sini. Nah, kemudian untuk bagian URL ini kita akan mengarahkan, jadi ketika ini dieksekusi, dia akan mengarahkan ke sebuah link yang akan memproses data ini teman-teman. Jadi kita akan proses, kita akan buat roots baru. Jadi di bagian roots, ini kita simpan dulu.
di bagian roots kita bikin baru roots ya. Sini teman-teman, kita copy aja ini. Oke, di bagian get ini teman-teman, kita kasih match supaya dia untuk menghindari error. Di sini kita kasih get post, kemudian sini kita koma. Nah, di sini kita kasih do login, bagian sini juga do login. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan di bagian controllernya. Di bagian sini teman-teman, controller login kita tambahkan di sini public function do login. Kemudian bagian kita balik lagi ke footer kita. Nah, kita isikan di sini dan teman-teman untuk link yang baru, untuk roots yang baru saja kita buat seperti ini. Yes, URL. Kemudian ada link roots kita, yaitu login, do login. Simpan. Kita akan coba memparsing, mereturn apa yang sudah kita parsing teman-teman. Kita pakai alert saja. Kemudian di sini ada, kita ganti aja di sini di data message. Oke, kita simpan juga. Nah, sekarang kita balik ke controller kita teman-teman. Balik ke controller kita. Nah, di bagian do login ini kita masukkan db config database connect. Baik, seperti ini teman-teman. Nah, kita akan coba menerima parsing dari jQuery ke controller. Kita deklarasikan teman-teman, username test request get for nama parameter yang kita lempar username. Kita lakukan hal yang sama untuk password. Sekarang kita akan coba lempar teman-teman. Kita akan return ke jQuery menggunakan perintah echo JSON encode. Nah, kita tambahkan array di sini. Seperti ini. Isikan message. Kemudian kita akan coba lempar username di sini. Baik, sekarang kita save, kita simpan. Kemudian kita akan coba teman-teman. Coba isikan di sini. Teman-teman ya. Coba kita post. Oke. Baik teman-teman. Sekarang kita akan coba return apa yang kita parsing. Error teman-teman. Kita cek dulu di codingannya. Di bagian footer. Nah, harusnya sudah tetap ya teman-teman. Oke, kita simpan. Dan kita coba. Nah, sudah ini ya teman-teman, sudah tersambung.
kemudian kita balik ke bagian login. Di bagian kontrol login. Nah, kemudian kita akan mencoba mengecek. Kita akan menghubungkan database agar loginnya itu bisa langsung ngecek ke database ya teman-teman. Jadi bisa nyambung. Baik. Sekarang kita akan buat database-nya dulu teman-teman. Di sini saya menggunakan VDSQL. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan PHP admin atau yang apapun. Ini saya akan menggunakan VDSQL ya. Jadi tinggal di open aja. VDSQL ini gratis ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa langsung download aja di situs resminya. Di sini saya akan buat database. Kelas belajar lah. Kita oke. Sudah ada teman-teman. Nama DB kelas. Baik, di sini. Kemudian kita akan tambahkan tabel baru. TB user. Nah, di sini saya akan isi user ID. Kemudian username. Tipenya varchar. Kemudian user password. Kemudian kita tambahkan di sini user nama. Nah, di bagian user ID kita auto increment. Kemudian kita buat index di sini. Kemudian kita simpan. Baik, langkah selanjutnya kita akan menghubungkan connector kita ke database yang baru kita buat. Baik, di sini ada env teman-teman. Jadi ada file env, ini tinggal kita rename aja. Kita tambahkan titik di depannya. Seperti ini teman-teman. Kemudian kita buka. Nah, di bagian CI environment production ini kita tambahkan development. Nah, kemudian di bagian ini teman-teman kita hilangkan tanda pagarnya. Kemudian untuk bagian database, kita isi database kita. Username, kemudian password, karena tidak ada password kita hapus saja. Baik, sudah selesai. Kemudian kita balik ke controller kita. Di sini saya akan buat model baru untuk memproses pengecekan username dan password. Sini saya akan tambahkan file baru di bagian model login seperti ini teman-teman. Baik, kita buka. Nah, di bagian ini kita isikan kode seperti ini. Namespace app models. Kemudian kita kasih nama kelasnya login extends model. Itu ini teman-teman. Kemudian kita tambahkan function baru di sini. Proses login. Oke. Kemudian kita kopikan deklarasi database. Kita cut aja, kita masukkan ke sini. Kemudian di bagian controller kita akan melempar parsing dua variabel ini ke model. Caranya adalah kita deklarasikan model new login. Oke, kita kasih lagi di sini cek model proses login. Nah, kita masukkan parameternya teman-teman di dalam sini.
password. Baik, kemudian kita balik lagi ke mlogin. Nah, kita masukkan parameternya di sini, username, password. Nah, dan kita proses di bagian sini. Kita scan lagi password. Kemudian kita akan menggunakan password MD5 ya teman-teman. Seperti ini caranya, MD5 variable password. Nah, sini kita tambahkan query kemudian query from nama tabel kita adalah tb user user username-nya kita masukkan parameternya and user password. Kita coba tanpa MD5 dulu ya teman-teman. Oke, seperti ini. Jadi yang kita panggil adalah password mentahannya ya, bukan MD5-nya ya. Nah, kemudian di bagian sini if jika data yang ditemukan get 6 rows lebih dari 0, dia akan meresort isi dari data tersebut. Seperti ini, return result. Jika dia kosong, dia akan mereturn false. Kita simpan ya teman-teman. Nah, di sini karena error kita akan menambahkan sini use kode meter models. Kemudian kita balik ke controller kita. Nah, kita akan parsing hasil dari pengecekan dari model. Kita lebar ke sini. Oke. If check bukan sama dengan false, maka dia akan membaca data dari database sebagai row. Kemudian di sini kita akan buat session. Nah, dari nama sessionnya adalah session login. Seperti ini. Kemudian is login. Kemudian kita akan memasukkan username ke dalam session row user. Kita akan memasukkan juga user nama row user nama. Seperti ini teman-teman. Kita akan menyimpan session tersebut. Session set login seperti ini.
error. Kita tambahkan di sini deklarasi untuk sessionnya. Session ada config service session seperti ini teman-teman. Dan kita akan echo, kita akan lempar parsing bahwa ini sukses. Kita copy aja dari sini, kita cut aja. Message sukses login. Dan jika passwordnya salah, kita akan mereturn username dan password salah. Dan seperti ini. Nah, kemudian kita isikan dulu ya di database kita. Kita balik ke database kita. Kita insert data di sini teman-teman. Username-nya kita isi admin aja. Passwordnya admin. Kemudian untuk user namanya administrator. Ini teman-teman. Jadi username-nya admin, passwordnya admin. Sekarang kita coba cek. Kita akan coba untuk login. Kita pastikan sudah tersimpan semua ya. Dan pertama kita akan masukkan user asal ya, user atau password salah. Dan kita matikan dulu sessionnya. Kita akan coba, jika dia benar dia akan sukses login harusnya ya teman-teman. Kita masukkan admin, sukses login ya, berarti sudah benar ya teman-teman. Jika ini kita isi salah, dia user dan password salah ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan men-redirect. Jika dia sukses login, dia akan mengarahkan ke halaman home ya. Dia akan mengarahkan ke halaman home. Baik, kita akan bikin satu file lagi, roots lagi di sini. Kita akan kembali ke roots, kita tambahkan di sini. Bawahnya kita kasih nama home. Ini home index. Kemudian di bagian controller, harusnya dia akan balik ke sini. Kita bikin view baru di sini. Home teman-teman, kita kasih nama home. Kemudian kita coba sukses login. Harusnya nanti kalau sudah sukses login, dia akan mengarah ke halaman sukses login ini teman-teman. Kita balik lagi ke controller home, kita ganti bagian ini teman-teman menjadi home. Baik, kemudian kita balik lagi ke bagian footer yang di bagian alat sukses ini teman-teman. Kita akan deklarasikan if data message sama dengan, kita sesuaikan dengan apa yang diparsing sebelumnya. Kita balik ke login ya, sukses login, kita copy, balik ke footer. Oke, seperti ini. Dia akan langsung diarahkan ke halaman home. Location kemudian kita panggil halamannya echo URL, kemudian di sini kita kasih home sesuai dengan roots kita ya teman-teman, di home. Dan kita tutup seperti ini. Else alert data message seperti ini. Oke, kemudian kita balik ke controllernya login, kita nyalakan session setnya. Baik, sudah.
Mari kita coba teman-teman. Dengan password yang salah dulu. Salah ya. Kemudian kita masukkan yang benar. Admin. Kita coba login. Nah, dia langsung mengarah ke halaman sukses login. Kemudian kita akan mencoba untuk memanggil session dari apa yang sudah kita simpan. Oke, sebentar. Baik, sekarang kita akan coba menampilkan apa session yang pernah kita simpan di sini, teman-teman. Kita akan mencoba panggil. Kita balik ke halaman home sini, teman-teman. Kita sisipkan kode ini. Nama session. Config. Service. Session. Kemudian kita akan coba tampilkan session yang sudah kita simpan. Caranya adalah session user username ya teman-teman ya. Sudah ya teman-teman, kita berhasil memanggil namanya. Kita coba panggil namanya, user nama. Kita ganti di sini. Sudah ya teman-teman. Jadi itu adalah cara untuk melakukan login. Berikutnya kita akan belajar untuk session. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Selamat malam.